Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama saya dengan Bang Heri. Kita akan masuk ke materi penggunaan daripada kabel NYM, yang mana sebelumnya telah saya bahas bahwa karakteristik daripada kabel NYM. Sekarang kita masuk kepada pengaplikasian daripada kabel NYM. Yang pertama itu adalah NYM boleh dipasang pada plesteran kayu atau ditanam langsung dalam plesteran, juga di ruang lembab atau basah. Pertama, NYM boleh langsung dipasang pada plesteran kayu. Jadi misalnya ada bangunannya ini konstruksinya terbuat dari kayu, nah itu kita bisa langsung menggunakan kabel NYM. Jadi misalnya kita pasang stop kontak. Nah, untuk jalur kabelnya, kalau kita menggunakan kabel NYM kita bisa langsung, tinggal kita menggunakan cekak, paku sadel. Paku sadel itu seperti ini. Ini ya, kita bisa lihat ya. Nah ini ya, paku sadelnya seperti gini. Nah ini paku sadel ya. Ini paku sadelnya ya. Nah ini paku sadel ya. Ini ada ukuran, nanti kita bahas lah untuk materi paku sadel, kita bahas sendiri. Nah ini dengan menggunakan paku sadel. Jadi si kabelnya ini kita pakukan dengan menggunakan paku sadel kurang lebih sekitar 20-25. Nah itu terlalu rapat juga jelek, terlalu renggang juga nanti kabelnya tidak rapi. Jadi berkisar antara 25 cm lah, 25-30 cm lah jarak antara masing-masing paku sadel. Gitu ya. Nah itu boleh kalau kita misalnya bangunan ini terbuat dari kayu, itu boleh langsung kita menggunakan langsung bisa digelar kabelnya, langsung bisa dipasang. Berbeda dengan kabel NYA, nah itu tidak boleh. Kabel NYA itu tidak boleh. Tidak boleh dipasang langsung ya, walaupun di kabel kayu. Itu yang pertama. Kedua, kabel NYM itu boleh ditanam langsung tanpa harus menggunakan pipa conduit. Misal kita ingin memasang suatu instalasi stop kontak yang mana kabelnya itu tidak kelihatan, artinya kita harus menanamnya di dalam batako atau bata. Kita bobok batanya sesuai dengan ukuran kabel. Nah, kalau kita menggunakan kabel NYM itu kita bisa langsung, si kabelnya ini kita bisa langsung masukkan ke dalam lubang yang telah kita bobok tanpa harus menggunakan kabel pipa conduit. Nah itu bisa, itu boleh, karena memang di situ banyak pengaman yang ada pada kabel NYM itu ya, yang telah saya jelaskan kemarin ya, itu banyak, jadi tidak ada masalah, itu bisa saja. Ya kalau memang mau dimasukkan dalam pipa conduit itu lebih bagus lagi, bisa saja. Nah, cuman ini menyangkut terhadap biaya yang dikeluarkan. Nah, kalau tidak menggunakan pipa conduit pun itu tidak jadi masalah, karena memang sudah aman. Itu yang pertama ya, itu bisa langsung. Terus berikutnya, kabel yang digunakan untuk instalasi pada ruangan-ruangan lembab itu bisa digunakan langsung tanpa harus kita menggunakan kabel pipa conduit. Itu bisa langsung. Contohnya di instalasi WC. Nah itu bisa kita menggunakan kabel NYM. Itu bisa, gitu ya. Nah, di dapur, artinya yang di ruangan yang memiliki kelembapannya tinggi itu bisa langsung kita menggunakan kabel NYM, bisa digelar langsung. Ya, oke. Berikutnya adalah NYM juga boleh dipasang langsung pada bagian-bagian lain dari bangunan konstruksi, rangkas dan sebagainya, asalkan cara pemasangan tidak merusak selubung luar kabel. Nah, itu ya. Artinya
kalau misal rangka konstruksinya ini terbuat dari baja ringan, nah itu pun kabel NYM ini langsung bisa digunakan tanpa harus dimasukkan ke dalam pipa konduit. Itu bisa ya, bisa digunakan penggunaan kabel NYM. Berbeda dengan NYE tidak boleh. Itu dia harus tetap menggunakan, dia harus dimasukkan ke dalam pipa konduit. Kalau seandainya konstruksi dari rangka baja menggunakan baja ringan, itu NYE tidak boleh, NYM boleh, karena NYM lebih safety-nya lebih banyak dibandingkan daripada NYA. Itu ya. Itu yang kedua. Nah, ini yang tidak dianjurkan, bahwa NYM tidak boleh dipasang di dalam tanah. Jadi misalnya kalau kita ingin memasang lampu taman, atau kita ingin memasang pompa kolam atau lampu kolam, yang mana kabelnya itu harus di dalam tanah supaya rapi. Nah, bisa saja dari atas, cuman kan kesannya tidak rapi. Tapi kalau di bawah tanah itu kesannya rapi. Nah, kita tidak boleh menggunakan kabel NYM karena memang dia tidak didesain untuk terhadap beban impact, bertekanan tinggi. Nah, itu dia tidak berbeda dari bahannya berbeda. Jadi tidak disarankan kita menggunakan kabel NYM untuk pada jalur tanah, karena ini sangat membahayakan. Jalur tanah, kabel tanah itu khusus tersendiri, ada ya, khusus sendiri. Biasanya dia memiliki spiral besi untuk menahan beban-beban tekanan impact yang tinggi ya, hingga dapat menyebabkan terjadi kerusakan daripada kabel. Jadi tidak disarankan kabel yang digunakan pada jalur tanah, sebaiknya menggunakan kabel lain. Bisa NYY, itu pun harus dilapis dengan pipa. Bisa NYFGBY, nah itu bisa langsung. Nah itu ya, itu yang perlu dipahami, karena itu akan dapat menyebabkan terjadinya kebocoran, kerusakan. Itu sangat riskan kalau kita menggunakan kabel NYM di dalam tanah. Nah, pertama, kalau terjadi konslet itu berbahaya sekali, menyebarnya kemana-mana. Kedua, itu perbaikannya akan sulit karena kita tidak tahu di mana kerusakan daripada kabelnya. Jadi sebaiknya gunakan kabel yang standar atau memang khusus untuk digunakan pada kabel yang di bawah tanah, gitu ya. Itu berikutnya bahwa untuk pemasangannya digunakan klem. Nah itu yang setelah saya bahas tadi ya, gunakan paku cekat, paku sadel. Jadi untuk pemasangan kabel NYM itu kalau di atas mungkin tidak jadi masalah ya, karena tidak kelihatan. Tapi kalau yang di bawah itu kan menyangkut, pertama instalasi itu, pertama itu aman, handal, keamanannya harus ada, kehandalannya harus ada. Ketiga adalah kerapihannya juga harus bisa diperhatikan. Jadi, nah kalau menyangkut kerapihan ini, sebaiknya pemasangan kabel untuk jenis NYM ini menggunakan paku sadel biar kelihatan rapi. Biar kelihatan rapi ya, paku sadelnya itu biar kelihatan si kabel itu biar kelihatan rapi. Itu jaraknya itu kurang lebih sekitar 30. Jadi semua sama 30 30 30. Arah dari pada paku sadel juga harus sama biar kelihatan rapi ya. Dan pemasangannya juga bahwa si kabel ini harus diluruskan terlebih dahulu. Sebelum kita lakukan pemasangan kabel ini harus diluruskan terlebih dahulu. Jadi kelihatan rapi, tidak boleh bengkok atau melengkung-lengkung, itu tidak, jadi kurang rapi. Nah, jadi kurang rapi ya pemasangannya ya. Berbeda kalau kabelnya itu ditanam di bobok, di dalam bataku atau di dalam bata. Nah, itu tidak kelihatan. Tapi kalau yang sifatnya di luar, itu usahakan serapi mungkin. Itu ya. Itulah
aturan-aturan yang jika kita menggunakan kabel jenis NYM. Nanti kita akan masuk ke materi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.